Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyi wa rasulih wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara dan adik-adik jemaah sholat tarawih dan sholat isya, sholat witir malam ke-19 malam ke-20 Ramadan 1446 Hijriah. Berarti tinggal sekitar 11 hari lagi kita akan menyelesaikan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu sekalian, apa saja bisa dikaitkan dengan soal Ramadan ini? Soal sehat, soal sakit, soal Pertamina juga bisa dikaitkan. Jadi bisa dikaitkan. Karena apa? Karena agama ini memang adalah petunjuk. Agama ini kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada umat sebagai petunjuk bagi kehidupan kita di dunia ini. Sedangkan kehidupan kita di dunia ini terkait dengan segala-galanya. Maka agama itu terkait dengan segala-galanya. Misalnya tentang kesehatan, bisa dikaitkan puasa dengan sehat. Tapi puasa juga bisa dikaitkan dengan sakit. Perwarda itu kan banyak yang sakarat. Perwarda sakarat, 2 karat, 3 karat. Jadi kalau buka di rumah, warganya sakarat, tidak sakarat. Kalau buka di masjid, biasanya seiris tipis irisan. Kalau masuk biji, wadah seiris tipis, bubur atau nasi sepiring. Ya ada aja bang menumpang piring berarti kan banyak. Nah, yang memang lapar benar, biasanya ditumpang piring. 2 jadi 1. Nah, jadi bisa dikaitkan dengan segala-galanya. Puasa juga bisa dikaitkan dengan sakit tadi kan, ya, karena kita hidup dalam kemajuan ilmu farmasi, ilmu kedokteran, sehingga penyakit yang berasal dari virus, dari bakteri itu sudah bisa diatasi. Banyaknya sabun yang kita pakai untuk cuci tangan itu menyebabkan bakteri-bakteri yang ada di tangan kita mati, sehingga kita makan aman. Bahkan dengan banyaknya sabun itu bukan hanya bakteri mati, iwak mati juga iwak. Sehingga kita biasanya mau unjum di belakang rumah, dan ini gak ada matok lagi. Wah ini matok tuh di pinggir jalan, di pasar, bawa duit ya, matok benar itu. Jadi di Kabupaten Banjar, ini Mas Kabupaten Banjar ya, ada perda yang terkait dengan larangan menangkap anak iwak, ada perdanya. Jadi ulun, kurangnya iwak itu bukan karena tukang tangkap iwak, bukan. Itu karena kita menanam rumah di perumahan, itu yang menyebabkan iwak itu pada ada. Karena bahwa aturannya kan ada tahu juga di iwak. Nah, karena seharian orang menangkap anak iwak tuh ada beberapa iwak. Beberapa iwak ini imbah daerah-daerah pertanian ini ditanami rumah. Teori ditanami benih. Wah ini ditanami rumah. Sampai di belakang rumah kita itu ada masih sedikit perumahan subur banget. Cuma kasus suburan, kada ingat berbuatnya.
Ada ingat ya bahwa susu bulan loh. Ya sebenarnya itu bukan ada ingat bahwa sebenarnya, karena terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang bersumber dari limbah rumah tangga. Nah, jadi habis sih kan. Bunyamin, apa sih? Seberang sana itu ada cetrale, sebelah sana lagi ada kanal-kanal itu kan. Nah halus-halus banyak juga sampai ke menara. Ambil jatuh ini semua sekarang rumah. Dahulu di sini perumahan. Saya tinggal di rumah Pak Haji Mukri Gawit di seberang Pasar Ahad itu mulai tahun 85 saya tinggal di situ. Di sini masih sepi lagi sunyi. Dibangunlah pesantren membawa ulum. Saya ikut mengajar di tahun-tahun pertama dibukanya pesantren membawa ulum putra. Karena saya mengangkat kawitan kepada arwah Kiai Haji Mukri Gawit, dosen kami dulu beliau. Gara-gara si Dinam, andil jatuh ini jatuh benar. Karena Sidin orang P3, zaman Orde Baru P3 itu sama dengan PDI itu kan dikerdilkan dengan berbagai cara, termasuk jalan yang ada di aspal. Imbah diganti jadi mahligai hanya beda-beda. Dahulu andil jatuh, tapi banyak orang andil jatuh ini kan paham jatuh itu ngaran kampung keramat di Barabai. Jadi sebenarnya dengan menyebut daerah sebagai jatuh itu sebenarnya menunjukkan bahwa daerah itu daerah keramat. Karena orang jatuh, orang Pandawan itu memiliki keyakinan kampung mereka itu diguguri oleh rayah. Rayah itu bendera. Bendera, ada yang mengatakan bendera Sayyidina Ali. Terombang mulai maklah sana, gugur aja. Ada juga yang mengatakan yang lebih rasional. Kalau tadi kan rasional. Itu berarti orang jatuh ini banyak sekolah di Mekah. Memang ada Pak Haji Rafi'i, Pak Haji As'ad. Itu orang-orang. Atau mertuanya Pak Ikhlas itu orang jatuh. Pak Ikhlas kemana sekarang tinggalnya? Oh ya langsung ya sudah ikhlas ya. Mengikhlaskan diri dulu. Mertuanya orang jatuh itu tahu kisah jatuh. Lalu orang-orang jatuh itu merasa memiliki banyak kelebihan karena banyak ulama yang pergi ke Mekah. Kemudian salah seorang ulama dititipi bendera yang bertuliskan ayat-ayat Quran sebagai kenang-kenangan. Cindera mata. Kalau cindera mata itu dibawa ke jatuh lalu diletakkan di Masjid Al-A'la. Ngarannya masjidnya Al-A'la. Al-A'la itu tinggi. Ini malam ini isok libur juga lah. Jadi kita coba panjangin kan apa-apa. Biasanya ada tulisan di sini maksimal 7 menit, ini ada tulisan lah. Berarti bebas nih. Bebas kalau ada kawan ini. Jadi Masjid Al-A'la, lalu dinamai sebagai Masjid Keramat. Jadi orang jatuh itu kemudian membuka daerah pertanian di sini. Nah, banyak orang jatuh. Di samping juga orang-orang dari daerah Aladan. Aladan itu antara Margasari dengan Marambana. Ya Pak Haji Mukri Gawit itu orang Aladan. Keluarganya banyak di sini. Jadi di sini kumpulan para petani yang hebat membuka lahan, lalu disebut dengan andil jatuh. Tapi generasi belakangan ada paham, dikira jatuh ini terpuruk katanya. Akhirnya diganti nama menjadi Jalan Mahligai. Jadi ini banyak yang menghilangkan jejak sejarahnya. Dan ini harus bertanggung jawab. Ini kisahnya. Nah jadi puasa itu bisa dikaitkan dengan macam-macam. Kesehatan bisa, sakit bisa.
karena gara-gara kita pola makan yang salah maka kita sakit. Memang sakit ini bagian dari kehidupan kita karena keterbatasan fisik kita yang bersumber dari bahan-bahan alami yang memang tidak kekal. Tapi yang kita usahakan itu kan kalau bisa agak lambat lah kita ini meninggal. Usia harapan hidup namanya. Usia harapan hidup itu rata-rata orang meninggal dijumlahkan umurnya, kalau dibagi jumlah orang yang meninggal itu namanya rata-rata usia harapan hidup. Usia harapan hidup kita berkat kesehatan yang baik, bahan pangan yang lebih banyak, kemudian perkelahian antar orang dan suku yang berkurang karena kita semakin cerdas, itu menyebabkan usia harapan hidup naik. Tetapi kecenderungan akhir-akhir ini menurut penelitian itu menurun. Kenapa menurun? Nah, ternyata bukan soal obat dan penyakit, tapi soal pola makan yang banyak mengandung penyedap, pengawet, pewarna, pemanis buatan tinggi yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Nah, jadi kita harus hati-hati. Makanya tadi kalau kita buka di masjid tuh bagus bukanya itu sadam itu, secangkir teh yang agak hangat, ya. Kemudian secangkir ini. Nah, puasa juga bisa dikaitkan dengan semangat. Nah, jadi puasa ini melatih semangat. Dulu di kampung kan semangat itu hilang, lalu dipanggil, kur semangat. Semangat. Semangat itu artinya motivasi. Jadi hidup manusia itu tergantung motivasi. Anak-anak itu rajin belajar itu tergantung motivasinya, minatnya. Maka kita kalau kita belajar tentang ilmu guruan, pedagogik, itu ada teknik-teknik menarik minat siswa. Karena dari situlah muncul motivasi. Paling susah tuh mengajar TK atau kelas 1, kelas 2 SD itu susah. Makanya guru itu biasanya akan disusun nang pendeta tuha atau mengajar kelas 1 atau kelas 2, nang pendeta anom kelas 5 kelas 6. Karena kalau nang anom mengajar di kelas 1, wah itu bilang dipulasi di telinganya dia. Pokoknya sini katek telinga warung. Karena orang muda lah. Padahal masalahnya kenapa anak-anak ini main dan sebagainya, itu karena minatnya terhadap pelajaran itu lemah, spiritnya, semangatnya. Maka yang dilakukan adalah menarik minat. Coba kalau kita lihat TikTok, nah TikTok ini kan TikTok. TikTok itu hebatnya dia, produsennya ini kan, menarik minat orang untuk melihat. Termasuk mungkin kita tua kan atau jumlah TikTok kan. TikTok itu kan hanya sebagian dari fragmen-fragmen kehidupan yang dianggap menarik minat orang untuk melihat, kemudian diikat, diambil. Dulu ada kutipan dari seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Kata ulama itu di dalam TikTok nih kan, nanti kalau kau meninggal, kau akan ditanya nanti, organisasimu apa? Kalau kau tidak jawab Nahdlatul Ulama, celaka kamu. Itu aja potongannya. Oh itu kan menggemparkan orang, berarti lain pada NU salah. Nah, padahal itu hanya sedikit dari ceramahnya Ustadz NU itu. Yang panjang lebar tentang soal-soal pertanggungjawaban di akhirat, tapi diambil sebagian. Nah, lalu kemudian itu menggemparkan, oh, berarti ini sarkisme ini orang-orang yang apa namanya sarkisme itu artinya orang-orang yang ketujuh behual, ketujuh berdebat dan rasnang nih, aras dan manang. Rasnang, bila
kayaknya keras memang, udah lama kalah. Nah, itu namanya kan menarik minat. Jadi puasa itu sebenarnya juga menjadi alat menarik minat, tapi ini untuk orang dewasa. Porsinya puasa ini untuk orang dewasa. Anak-anak masih susah puasa. Saya masih ingat dulu kalau bulan puasa itu renang mandi, selanjutnya minum, lagi kekanakan. Atau wudhu, setelah wudhu ini kan ada memasukkan air ke dalam mulut kan, berkumur-kumur makanya masuk 3 keluar 2. Nah, itu ujung kita. Ini sigar kan puasa, tapi minum gitu. Ya karena memang menarik minat melalui puasa itu untuk orang dewasa. Kita yang sudah berumur dewasa, apalagi sudah mulai tua 50, 60, itu insya Allah dengan disiplin puasa tarawih itu minat kita untuk beragama itu semakin kuat. Makanya biasanya yang tahan menunaikan Ramadan ini ya Tuhan. Anak-anak ini gara-gara dijulungi tanda tangan ini benar ya. Tanda tangan malam. Coba kalau ada tangan lagi kita tangan itu kan sambil bergayaan benar ya. Karena memang porsinya Ramadan ini untuk orang tua. Iktikaf misalnya, siapa yang bisa iktikaf anak-anak? Enggak, susah. Susah enggak? Diundang buka puasa, dasar videonya begitu para bukanya kita kan undangan buka puasa. Padahal panitia mengadakan pendidikan Ramadan mulai habis asar. Si Lektor ini datangnya para buka. Kenapa? Karena diundang buka puasa, undangan buka puasa. Di sini ada juga undangan buka puasa ada, sebentar hari lah. Itu bedanya parak harinya kalau di parak jamnya nyari tangan pula di mana-mana tuh. Karena undangannya undangan buka puasa. Jadi semangat itu penting dalam beragama ini, dan semangat inilah yang kita latih melalui salat yang panjang. Nah, salat panjang tarawih ini kan salat panjang sebenarnya. Makanya ada istirahatnya. Ini kan pengen istirahat. Ulun beneran ada istirahatnya. Jadi ulun ini di bawah ulun dalam biar sebenarnya. Biar duduk lah, ulun disuruh bukan dia. Biar istirahatnya mana bersandar di tihang guru. Tihang gurunya 2 aja di sini. Di Masjid Al-Jihad tuh ada nomor kayak kursi gitu. Ya ulun nyaman banget bukan biar nih. Ulun mah bukan dia terus. Ya dia itu kan ada kursi sofa angkara batis lah. Sandarian itu dia pindah ke kiripa dan orang-orang itu mah jualnya mana. Ustaz jualan kan ulun akan lain lah gara-gara ini. Tarawih itu aja kan istirahat antara rakaat istirahat. Di kampung itu ya istirahatnya mungkin dimaknai berbeda, karena kan ada hadis Nabi kan juga, siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Di kampung nggak akan memahami gembira ini ya kuriakan. Jadi di antara rakaatnya kuriakan gembira. Jadi ini soal menafsirkan gembira itu. Nah, salat yang panjang, ibadah yang panjang, siang dan malam, itulah latihan membangun semangat. Kalau pian baca sejarah tentang puasa, awalnya puasa itu mulai imba isya sampai maghrib. Jadi kan ada puasa itu sekitar 2,5 jam. Awalnya itu cuma para sahabat kada tahan. Lalu Tuhan menurunkan ayat 186 bahwa puasa mulai dari fajar. Nah, baca aja pian asbabun nuzul ayat 186 surah Al-Baqarah. Itu puasa itu panjang asalnya. Supaya apa? Supaya penanaman semangat tadi betul-betul dalam, betul-betul kuat.
Nah, tapi kan tarik tahan kita. Makanya disebut dengan isya. Isya atau asya itu dalam bahasa Arab artinya makan malam. Jadi makan malam untuk sahur puasa esok hari mulai Isya sampai maghrib ya. Kalau kita hitung waktunya kira-kira 21,5 jam. Nah, kata tahan kan. Lalu kata Tuhan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu bahwa engkau tidak sanggup puasa mulai Isya. Isya makan malam, makan sahurnya makan malam Isya itu. Kalau kata Allah, fataba alaikum wa afa ankum, Allah menerima taubatmu dan Allah memaafkanmu. Lalu kata Tuhan, sudah kalau begitu wakulu wasrabu, nah sekarang boleh makan, boleh minum, boleh bercampur dengan istri sejak sebelum fajar tiba. Sejak fajar wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar summa atimus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifuna bil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Itulah kata Allah batas-batas yang Allah tentukan. Jadi fajar itu batas, jangan kau dekati. Maka dari sinilah muncul sirina. Itu sebenarnya teknis supaya kita jangan teranjak fajar. Saya lihat di YouTube banyak orang membahas tentang imsak ini. Katanya tidak benar itu imsak. Imsak itu adalah puasa. Nah, sebenarnya imsak dalam model orang kita Indonesia ini itu mewujudkan apa yang dikehendaki dengan tilka hududullah fala taqrabuha. Fajar itu adalah batas, jangan kau dekati. Supaya jangan mendekati lalu dipasang rambu-rambu. Rambu-rambunya namanya sirina. Sirina lagi dengan imsak. Nah, jadi kata Bapak imsak ini teknis. Jadi kan bisa dihewalakan masuk dalam. Ini kenapa huwalan? Lah masalah imsak jadi huwalakan. Apa buktikannya ada puasa orangnya? Berbual aja. Huwal ada puasa. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita menunaikan puasa ini dengan baik, dengan benar, bukanya jangan terlalu banyak, makan malamnya disadangani, biar saja agak lapar nggak apa-apa, kita tahan aja. Itu insya Allah akan membawa sehat. Kemudian kalau kita jalankan juga ibadah tarawih dengan baik, dengan nyaman, insya Allah juga spiritual kita semakin mendalam. Sehingga setelah Ramadan itu kita merasakan kehilangan. Nah, sebenarnya tidak hilang sebenarnya. Kita masih bisa puasa Senin Kamis ada, puasa 6 ada, puasa hari putih ada. Tarawihnya kita bisa laksanakan dalam bentuk tahajud. Kalau ini namanya tahajud yang dimajukan menjadi qiyamul lail. Qiyamul lail di bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud. Itu bisa tetap kita lanjutkan. Ya, cuman wadah-wadah sakarat tadi kan ada lagi Bang. Karena itu pasar Ramadan karena kalau di luar Ramadan kan ada pasar. Nah, saya kira inilah ya, saya kira rasa penting untuk kita pahami dan terutama juga untuk ulang pribadi ya, bagaimana kita menjadikan Ramadan ini betul-betul sebagai latihan fisik dan psikis kita, jiwa dan raga kita untuk menjadi muslim mukmin yang lebih baik. Apalagi ini nama masjidnya Al-Muslimun. Wah, pasti muslimun yang terbaik di sini. Demikian adalah Allah wa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.